Ya, Raja Nenen. Ya, Ratu Nenen. Nah, Repair. Jadi dokter bangunan gitu bro. Nah, ini gua bocor nih. Halo, cocok loh. Tukang bocor ini. Itu gua pakai ember gede banget tuh, netes-netes. Yang kayak gini. Bisa begini cor-coran bocor. Nanganin kasus-kasus. Aduh. Iya. Oh gitu. Nah, itu udah berapa lama? Udah Tahun berapa ya? 20 tahun lebih. 20 tahun. 20 tahun. Nah, ini yang tahu RDI ibu dulu atau bapak dulu? Bapak, kalau saya karena kenal Kang Nur. Oh, kenal Kang Nur. Teman kecil. Dulu teman kecil saya asrama di Lido, karena orang tua kita sama-sama instruktur. Dulu bapak saya polisi, bapak mbak ini polisi. Kita satu asrama, rumahnya berdempetan. Oh. Nah, ada yang nyambatin itu kan sahabatan saya, tukang berantem sama saya. Sekarang udah jenderal bintang 1, dia nyangkut di kandang. Iya ampun. Dulu kita sama-sama anak tolong. Tapi yang kenal RDAY ini dulu. Nonton RDI. Sering nonton. Berarti ini telepon saya. Mbak Tini lihat Pak Nur di mana? Di YouTube. Pernah kan suka lihat statusnya Nur kan. Gitu. Jadi tahu loh, Nur kayaknya di sana. Coba ditelepon sama saya gitu. Ditelepon. Jadi ini jadi kesini. Jadi, Oh. Tapi ini sempat nonton di YouTube saya dulu. iya. Ini sering nonton YouTube-nya Pak Haji. Apa? Udah sering kesini. Oh, udah sering. Sering. Ke atas. Iya. Naik. Udah 3 kali sama ini. Sendiri atau sama siapa? Sama ini sekali. Oh, sama istri. Terus kedua Terus kali kedua sendiri. sama Pak Ridwan. Pak Ridwan. Ustaz Ridwan. Oh, Pasariban. Pak Ustaz Ridwan. Gus Ridwan. Gus Ridwan. Oh, Gus Ridwan. Gus Ridwan. Nah, sekarang privat, karena belum pernah privat. Cuman Iya, paksain, Bos. Iya, makanya Biar pengen kita bisa silaturahmi ngobrol ini. nyantai gini. kenalnya lewat rekening aja. Saya kan rajin suka Sedekah subuh. sama Jumat gitu. Jumat Barokah 1 juta. Ya. Oh, iya. Berarti udah dimasuk di grup dong, Bapak? Udah. Baru Jadi kesempatan. Ibu nih lahiran tahun berapa? Sama Pak Haji. 70? Iya. Wow. 70. Adiknya Adiknya bareng Nur 72. 72. Mm-mm. Ibu berapa bersaudara? 3. 3. Ibu nomor Nomor 1. nomor 1. Iya. Wow. Dari Purwokerto apa di mana? Majenang. Majenang. Majenang, Cilacap. Iya. Dekat sama Pak Ridwan. Ya. Jadi kalau Bapak ini lahiran tahun berapa? 67. 67. Nah, ini kok bisa kenal Ibu, ketemunya di mana? Terus kok bisa tinggalnya di Bandung? Kuliahnya di Semarang, ketemunya di Semarang. Oh, kuliah di Semarang. Sama di Semarang. Ini di perawat. Oh, iya. Nah, sekarang nih maksain privat, apa hajatnya? Pertama Deketin Bos, mikir Bos. pertama saya alhamdulillah pengen kenal Pak Haji. silaturahmi dengan Pak Haji. Heeh. Yang kedua juga ya mohon maaf saya suka analisa softwarenya. Suka analisa software tuh apa? Deketin lah. Ilmunya Pak Nah, ini kan Haji. software semua yang di sini Ilmunya Pak Haji. Ya. ilmunya Pak Haji. Oh iya. Oh iya, ada softwarenya gitu ya. Gitu. Jadi saya ikutan Jumat berkah, sedekah subuh. Itu kan saya mengakses, ini memang ada yang ya tak bisa nggak kerjaan udah keluar keuntungannya agak besar gitu ya. Tapi belum bisa nutupin, walaupun saya ada kredit sedikit sekitar 2,2 M, belum tutup tuh. Utangnya. Oh, jaminannya apa jaminannya? Jaminannya Rumah. sama workshop. Oh, ada workshop. Ada rumah. Dan nilainya udah besar sih. Jaminannya udah membesar itu udah lama. Jadi setiap ada saya ngikutin operasional, ngikutin juga cicilan gitu. Uangnya habis lagi. Nggak ketutup-tutup. Mau jual tanah
Belum laku. Walaupun utangnya terus ketutup, setiap itu ada Cicilannya. Cicilan kebayar tapi nggak lunas-lunas. Nggak lunas. Oh. Jual aset belum laku. Asetnya banyak sih. Bapak, Saya ada aset itu apa? Tanah atau kendaraan atau Tanah. apa? tanah, rumah, ada gunung juga. Gunung. Wow. Bukit, Gunung bukit. itu bukit ya. Mm. Bukit kan cuma 3 hektar. Ada batu hiasnya, udah diminatin sama pengolah batu. Tapi masyarakatnya belum mengizinkan. Padahal tuh bukitnya punya Bapak. Nah, Jadi gimana? ditambang belum tentu boleh. Diambil, ditambah Iya. belum tentu boleh. Nah, gimana tuh? Lah ini nanti benar orang dulu gimana nih? Iya, maksudnya gini. Bapak kan punya aset. Ya. Punya aset tuh berarti kan punya kekayaan. Ya. Di mana-mana orang kalau punya aset, punya kekayaan harusnya nggak punya utang. Ya iya, Nah, pengennya Ini begitu. kok punya aset kok punya utang. Gimana ceritanya? Jadi Di mana-mana kan orang punya workshop, nggak punya utang. Orang udah punya workshop, ini workshop ada utang. Nah, dulu utangnya buat apa kalau boleh tahu? Dulu operasional awal-awal, operasional perusahaan. Jadi pada saat perusahaan punya untung, ya kita kan perusahaan berkembang. Akhirnya perusahaan beli workshop. Terus utangnya belum tutup lagi. Utangnya berupa standby loan, Om. Oh ya. Haji. Ya, Hmm. standby loan. Jadi kalau ada yang nutup, sebetulnya uangnya bisa dipakai lagi gitu. Saya tutup, uangnya pakai lagi. Jadi ada terus. Ya, Kan terus standby loan. ya. Nah, ini usaha Bapak join atau sendiri? Sendiri. Oh, sendiri. Nah, itu ngelibatin keluarga gak, istri atau anak di usaha itu? Iya. Terlibat. Jadi siapa aja yang ikut di perusahaan itu? Ya kalau sekarang anak saya 3, 5, Anak Bapak berapa semuanya? 4. Nomor 1 umur berapa? Nomor 1 udah nikah 30 tahun. 30 tahun ya. Umurnya Iya. 30 tahun. Kegiatannya apa? Ya ikut sama ayahnya kerja Oh, laki. kontraktor. Ya. Oh iya. Dia sendiri kontrak. Oh, udah punya usaha sendiri, PT sendiri. Ya sama bareng kalau kata. Oh, PT barang. Cuma dia bergerak sendiri. Bergerak sendiri. Nomor 2 Kedua juga sama di sipil, bergerak sendiri juga. bergerak sendiri juga. Nomor 3 Nomor 3 Perempuan. perempuan. Ya. apa kegiatannya? Belum nikah ini perempuan. Ikut bapaknya juga. Oh, di Di kantor. kantor ya. Dia pegang retail. Oh, pegang retail. Kita ada retail juga ya. Si Bontot. Masih SMP. Pesantren. Di pesantren. Oh, ada. SMP. Iya. Iya. Jadi Bapak sama Ibu tuh nikahnya tahun berapa? 93. 93. Iya. Berarti Ibu usia 23 ya? Iya. Wow, luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Nah, jadi Bapak sekarang ke RDAY maksain hari ini sedekah 10 juta, hajatnya jadi apa? Hajatnya ingin lunas Lunas utang. ya. Pak, kalau saya boleh tahu nih, dari Bapak pengantin baru sama Ibu nikah 93. Terus Bapak pernah kerja sama orang apa belum sebelum Bapak bikin usaha ini? Pernah. Pernah. Berapa tahun kalau boleh tahu kira-kira? 94, 95, 96, 97 ya. Ya. Keluar 98 tuh pas Krismon itu. Ya, kerusuhan. Ya. Kerusuhan Mei 98. Ya itu Keluar. udah keluar kerja jadi sendiri wira swasta. Sendiri. Orang lain di PHK sama mengeluarkan diri. Orang lain di PHK, Bapak mundurkan diri. Resign ya. Pak, coba inget-inget Pak. Pada saat Bapak ngerintis usaha tuh 98, 99, tahun 2000, 2001, 2022 sampai belakangan 2020 lah atau 2021, 22. Coba inget-inget. Pamah, pernah gak Bapak datang ke orang, boleh Kiai, Habib,
boleh ustadz, boleh siapa aja yang Bapak minta tolong doa, minta doanya dong, minta air doanya dong, minta tolong dong. Bapak pernah berapa tempat kalau boleh tahu? Masih inget ya? Ya, Jelas. sering sih. Nah, ada gak yang ngasih Bapak mustika, pegangan, wafak, tulisan, atau apa tuh yang suka dikasih tulisan, pegangan, atau amalan, bacaan? Ya, itu Ya, ada. amalan suka ada. Nah, orang yang suka datang ke orang pinter dikasih amalan, kalau kita amalin, emang asetnya nambah, tapi utangnya juga nambah. Asetnya nambah, utangnya ada. Iya. Jual aset nggak bisa ngelunasin utang. Utang lunas, top up. Utang lunas, ngajuin lagi. Utang lunas, ada lagi. Iya. Nah, sekarang Bapak bersihin dulu tuh yang ada di badan Bapak. Gitu, apakah itu air doa, ataukah itu amalan. Biar nanti bersih banget, nggak ada hodamnya, nggak ada pesugihannya. Nanti Bapak meraktekin ilmu RDAY, nanti larinya kencang. Terangin. Ngeluarinnya. Oh, iya. Atau kenapa ada apa? Ini kan sekarang yang diganggu ekonominya. Habis ekonominya apa yang Iya. diganggu? Iya. Saya mau, Pak, jangan seperti tamu saya. Usianya 80 tahun digugat cerai sama istrinya. Oh. Kenapa? Ya kayak begitu. Ekonominya dulu dihabisin. Udah selesai rumah tangganya. Nah, saya nggak mau. Kalau bisa kita langgeng, Pak, rumah tangganya, Pak. Karena balasannya surga. Ya memang jadi kayak kemarin-kemarin sering gitu Pak Haji. Kayaknya saya juga ini gimana kok nggak ini nggak beres-beres gitu. Jadi kayak kesel, saya kok utangnya terus aja gitu karena utang lagi. Padahal ya biasa-biasa aja kita hidupnya nggak gimana-gimana gitu. Ya memang nggak tahu kenapa, makanya saya pasti ajakin ayo ikut aja ke sana, kita ngobrol sama Pak Haji gimana. Iya, soalnya nih Pak, si setannya nih, itu dia yang dikejar. Bapak akan ribut mulu sama pasangannya. Ibu ribut dulu pasangannya. Nanti kalau udah ribut, dia tepok tangan. Nanti dia akan tepok kalau Bapak pisah sama Ibu. Karena dia dapat mahkota. Betul? Betul. Coba terangin. Ada gak ayatnya? Iya. Coba. Jadi kalau yang setan yang bertugas untuk mengganggu hubungan suami istri, itu kata Nabi namanya dasim. Pada namanya dasim banyak ya. Ya. Nah, dia itu tugasnya adalah untuk bikin ribut. Terus kalau dia berhasil, dia sudah tidak punya pekerjaan lain. Langsung masuk ke kerajaan, dapat mahkota. Pialanya yang terbesar dari setan adalah mahkota pemisahan suami dan Istri. Nah, berkait dengan yang disampaikan Pak Haji tadi, Bapak Ibu, berserikat dengan siapapun, kita pasti profit sharing, pasti ada hitung-hitungan. Kebetulan Bapak usahanya sendiri, tapi kalau kita Join. sama join, pasti ada hitung-hitungan profit sharing. Saya kasih dong pasti 50%, 60% Bagi hasil. bagi hasilnya, atau 70% bergantung pada porsi saham yang ditanam. Nah, kalau kita Datang ke orang pintar, datang ke minta orang doa, pinter, minta air doa, Ini minta amalan, terus dikasih sesuatu, dikasih amalan, itu sudah berserikat kita. Dia akan menyertakan minta bagian. Kalau yang orangnya ini, itu bagiannya ya yang sudah Bapak kasih itu yang jelas. Bapak amplopin. Bapak selesai kasih apa, selesai. Tapi yang pembantunya ini yang bekerja, Ngikut. yang bekerja, dia kalau orang pinternya kan nggak bekerja,
Yang Dia kerja hanya khodamnya, jinnya. yang membantu Bapak untuk meningkatkan bagaimana mempengaruhi usahanya Bapak biar tambah Naik. yakin. Kenapa dia naikkan? Seperti halnya orang yang ikut judi slot. Satu belum, dua, ketiga pasti dikasih banyak. Begitu dapat banyak, HP-nya tidak pernah berhenti. Terus dikejar terus harus berusaha top up terus, ketagihan terus Pak, uang dari manapun masuk, ini seperti itu, keranjingan terus, nyandu. Harapannya dia akan, kemarin sudah dapat 20 juta, pasti dapat 20 miliar, kan begitu, tombok sekian, tombok terus, habis lama-lama. Sama dengan ini, naikkan. Nah, kalau kita sudah tidak kuat ngasih makanan ke sana, nanti lama-lama digrogotin, diturunkan ininya. Makanya ilustrasinya yang gampang dicerna itu ilustrasinya Pak Haji. Kita punya ayam, menjadi rezeki kita, bisnis kita di kandang, tetapi di dalamnya sini ada musangnya. Ayam masuk ke dalam kandang, terkam sama musang. Masuk ayamnya banyak Bapak di kandang. Habis. Nah, masuk ke sana, setiap hari satu, kenyang dia diem, besok satu lagi. Kelihatannya nambah, bertelur, beranak. Kalau ini juga beranak juga, maka makannya jadi 2, jadi 3. Kerjasama. Jadi yang dimakan Bapak, kalau ilustrasi Pak Haji, Bapak makan sate kambing 10 tusuk, jinnya, khodamnya makannya seekor sapi, seekor kambing minimal. Makanya kan pasti potong kambing, kepalanya nggak boleh dimakan, pendem, bangun jembatan. Nah, Kan yang dipotong kambing apa sapi, palanya nggak boleh dimakan, pendem. Kan itu jatahnya preman. dan Coba lihat deh, kalau ada peresmian jembatan, peresmian gedung, mana ada kepalanya dimakan? nggak boleh. Itu jatahnya itu. Dia pasti minta seperti itu. Bahkan pesen kepada yang nyembelih biasanya nggak boleh baca bismillah, nggak boleh. Karena kan buat tumbal. Nggak boleh baca bismillah, pokoknya potong aja. Itu, ini dahsyatnya seperti itu. Jadi rezeki kita masuk, tapi dimakan musang tadi habis. Maka ini harus dibersihkan. Kalau setuju, karena memang ada yang setuju, ada yang tidak setuju Bapak Ibu. Seperti yang sebelum maghrib aja ya. Sebelum maghrib Tadi nggak setuju. hampir tidak setuju, tapi sama ibunya. Ibunya tuh tadi ustazah, penceramah, nyeramai anaknya nggak mempan. Akhirnya dibawa kemari. Dipaksa ke sini sama ibunya. Mempan. Agak mulai nurut, mau minimal dia. Yang Pak Haji cerita pelaksanaan ininya tadi, ritualnya di rumahnya dia. Dia manggil pesugihannya di rumah. Sekarang yang kena suaminya. Ini sekarang lagi mau diobrak-abrik rumah tangganya. Ya. Tapi udah mumpung datang kemari tadi barusan sebelum maghrib. Ya. Mamanya tadi ustazah, Ya. penceramah. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan ilmu yang disampaikan Pak Haji, nanti usahanya meningkat, artinya percuma, tetap akan dimakan musang tadi. Nah, ada aja lagi. Ada pengeluarannya. Jadi top up sekedar untuk nutup Bayar bunganya. Kewajiban 2-3 bulan. Kewajiban dihitung, dikasih 6 bulan. Berapa? Nutup dari call 2 ke call 3 tertutup oleh top up. Tertutup, ditahan 2 bulan. Bapak dapat angka kira-kira
2-3 setoran. Nah, lumayan untuk jalan-jalan dulu. Untuk uang penghibur doang. Nanti situ sudah nggak nyetor, begitu jalan 3 bulan, lembung lagi, tunggu 4 bulan, top up sekedar itu, terus naik. Gitu. Nah, ini harus dibersihkan dulu. Dengan ikhlas, dengan legowo, kita memang mau kembali hanya langsung kepada Allah. Jadi ibarat tempat nasi bakul, bersihin dulu bakulnya. Karena kalau bakulnya nggak dibersihin, ditakai nasi yang baru, cepet basi. Jadi bakulnya mesti dibersihin dulu, nanti ditaruh nasi, nggak cepet basi. Tapi kalau bakulnya nih masih ada nasinya yang kemarin, maksudnya di badan Bapak masih ada air doa, masih ada, ingat dulu. Itu pada saat kita kerjain ilmunya Allah, RDAY yang dipraktekin, nasi baru, itu langsung basi Pak dalam hitungan jam. Kenapa? Karena ada ini. Iya betul ya, kalau bakul ya. Bakul. Bahkan jadi racun. Ya. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Pak Haji ngajarinnya kan langsung dari ilmu Allah. Tapi Bapak Ibu sendiri yang meraktekin, bukan Pak Haji yang Bukan saya yang nyembuhin, Dan mengeluarkan, tidak, tapi Pak Haji ngasih jalannya, torikotnya, ilmunya. Seperti ini. Kalau di tempat sih. orang lain, Ah. kita rukiah bos, ngeluarin. Yang ada berantem kita. Saudara bukan, teman bukan, yang ada tak-tok. Ini enggak, Bapak ngerjain sendiri. Ibu ngerjain sendiri, misalkan Bapak ngerjain sendiri. Udah, nanti bersih sendiri, enak. Kita sih di sini cuman ngasih tahu aja mentornya. Ya. Manjur. Manjur. Tapi kalau sekarang Bapak, Pak praktekin ilmu RDAI Pak, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Bener ada proyeknya, bener rame, tapi nggak nyelesain utang lunas. Ada aja duitnya kepake buat mantu anak, buat bayar cicilannya kendaraan, buat ada aja. Saya nggak mau. Iya benar. Soalnya Bapak asetnya banyak. Alhamdulillah. Tapi kan jadinya Bapak mau jual ini, Bapak mau nambang ini, nggak bisa. Karena dia jagain, Pak. Lanjut. Ya. Jadi kalau sepakat mau dibersihin, Bapak sendiri yang jalani sama Ibu, sama keluarga. Kita hanya ngasih caranya saja. Gimana, Bapak? Dibersihin. Iya. Dan harus sholat tobatnya diutamakan nanti sebelum ilmu-ilmu yang lain. Ini habis ini sama sholat tobatnya. Ya. Karena di surat As-Sams itu kan sholat tobat itu untuk membersihkan hati yang kotor. Kita berarti kan berserikat tidak langsung dengan Allah. Kita berserikat dengan sesuatu yang kita tidak tahu. Nah, ini yang berbahaya. Kalau kita berserikat dengan Pak Haji Marko, jelas. Orangnya jelas. Nanti Pak Marko kemana, maunya apa, jelas. Tapi kalau kita berserikatnya dengan sesuatu yang enggak ini, kita langsung aja berserikat dengan Allah. Allah sebagai pemegang saham utamanya. Itu kita harus bersihkan, sepakat itu. Dan kenapa orang yang hatinya bersih itu kata Allah yang beruntung, dan yang kotor itu yang bangkrut, yang rugi. Di surat As-Sams itu kan begitu Pak ya. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang membersihkan jiwanya, hatinya dibersihkan dari sifat-sifat yang negatif, yang jelek-jelek itu. Wa qad khaba man dassaha. Bangkrut, rugi orang yang mengotori jiwanya dengan itu tadi, termasuk berserikat dengan setan. Itu. Saya pernah ngamal ini ya, bangun pagi terus tahajud. Tahu tuh paginya tapi subuhnya sedih. Sedih, kenapa ini saya sedih gitu? Oh iya, sedih. Kemarin yang datang yang tiga hari yang lalu Pak Nur ya. Begitu dia ngamali Masuk. dari sini baca Al-Quran,
dia kan teriak-teriak begitu masuk. Nerak-nerak Pak Haji, gara-gara lo dia mau baca Quran, pusing aku jadi pusing. Gara-gara lu, gue mandi pandan 9 lembar, badan gue pada gatal. Gara-gara lu, jadi gue digara-garain. Dia kan privat 3 kali Pak. Yang pertama di restoran Atrabu di Ion Mall Sentul, kan banyak tuh. Karena itu kan antri kan kayak begini. Kalau ini kan antri nggak kelihatan karena ada di luar. Nih kita ngomongin. Kalau di Natrabu banyak, karena kan itu restoran ya. Gue dicuekin. 2 kali. 2 kali ketemu gue dicuekin. Nah, yang kedua kita di Steak Grill House seberangnya Aeon Mall Sentul. Itu juga bangku panjang kan antri ya. Yang mau privat kan antri. Gue juga dicuekin. Di sini tuh saya ditunjuk-tunjuk. Ya kan saya nggak tahu. Videonya ada yang Oh ada. Saya bilang emang udah pernah privat. Ini yang ketiga nih. Jadi memang begitu Pak. Privat dulu pertama kita belum bisa deteksi, belum bisa ngeluarin. Kedua belum bisa. Ketiga keluar. Mantap. Coba kalau dia nggak privat yang ketiga. 14. Suami sampai bengong. Tapi mungkin memang pas dulu saya ingat tahun berapa itu 2000-an gitu. Ini seperti kayak orang stres gitu ya, padahal usaha jalan, beli rumah kebeli gitu pada Kebeli. baru berapa 98 tahun 2000 udah kebeli rumah. Wow. Kan tapi kayak orang stres tuh Pak Haji. Ih. Depresi gitu. Yeah. Takutan, dengar suara klakson aja takut gitu. Terus akhirnya diajak saudaranya sepupu tuh. Itu yang ketemu yang apa orang pinter atau gimana itu. Saya nggak setuju tuh sampai rame lah kayak gitu. Tapi karena ini butuh orang untuk menenangkan gitu kan, akhirnya ikut dia memang. Ya saya pikir emang dari situ kayaknya. Soalnya ya itu kayak torekot apa gimana, tapi ternyata 2012 itu ketahuan ngaconya gitu. Dan saya yang ngalamin gitu Pak Haji, yang ngalamin, jadi tahu bahwa dia nggak benar gitu. Iya. Ya, akhirnya untungnya ya, suami nurut maksudnya. Nggak sampai kebablasan banget ya. Keluar gitu kan saya mah udah jangan berani, dia kan punya apa bisa apa, kata saya enggak, saya masih punya Allah gitu, saya biarin aja dia. Kalau pesugihan Bu, kita punya aset tapi kita punya utang. Tuh kalau pesugihan punya Pajero tapi kredit, punya rumah di klaster tapi kredit, punya motor tapi kredit, kerja di kantor tapi gajiannya nggak bisa full karena kan ada potongan, jadi cuman sisanya aja. Misalkan gajinya 50 juta, yang keterima tuh paling cuman 20, yang 30 udah kepotong. Tuh kalau punya pesugihan. Tapi tenang aja, ini kan udah. Tapi kan niatnya tadinya nggak tahu. Oh iya. Pak Haji ya, kita niatnya tadinya nggak pernah berpikir ke sana apa nyari gimana, enggak. Saya juga tahu, tapi akhirnya ketahuan ngaconya itu kan sampai 2012 itu. Terus saya sakit. Lama dong. Iya, saya sakit Pak Haji. Setelah kata dokter divonis sakit apa? Diabetes. Tapi terus sampai muntah darah, tapi nggak tahu tuh dokter sakit apa sampai muntah darah itu. Jadi akhirnya saya ada ustadz lah gitu, ustadz lagi itu man ustadznya udah kenal lama itu, udah di pesantren gitu ya, dia yang nolongin lah gitu istilahnya, di ruqyah apa dari situ setelah lepas dari yang orang itu gitu. Cuma memang seperti jadi kayak menghantui terus tuh yang orang gitu. Itu tuh yang ya akhirnya ya terus-terusan saya nggak bisa lupa gitu saya yang ini, mungkin gara-gara itu gitu. Yang tapi yang lain-lain sih kayaknya minta doa biasa-biasa aja lah, kalau ustadz nggak gimana-gimana. Cuman memang yang lama sampai ustadz itu dulu pernah setelah kita keluar kayak ustadz tuh, Pak Haji ini tuh katanya ada ya minta apa tumbal dulu, mungkin Pak Haji ikut gimana, jadi harus kitanya harus apa kifarat ya? Kifarat. Nah, kifarat. Bayar kifarat. Ya, bayar kifarat karena yang jinnya mungkin atau khodamnya itu yang nuntut kayak gitu. Ikutan ya, udah padahal ya udah sampai
Udah saya udah pindah rumah juga karena di rumah situ yang sebelumnya itu udah sering dipakai acara-acara begitu. Ya, gitu. ritual. Terus untuk disiram-siram segala atau disiram-siram air apalah saya nggak apal atau nggak terlalu. Soalnya saya nggak terlalu suka sebenarnya kalau saya, tapi kan karena ini dulu Suami ikut, tercinta. ya, terus jadi ya coba mengikuti gitu Pak Haji ya. Cuman ya akhirnya emang ketahuan gak benernya tuh mungkin kalau bukan saya ya masih percaya aja kayaknya ke saya ke sana gitu. Cuman karena saya yang ngalamin Ngerem. ya ngalamin ya seperti kayak dilecehkan gitu Pak Haji ya sama orang gitu tuh akhirnya ya kita keluar itu 2012 itu. Cuman saya sakit setelah itu. Nggak ikut sakit, tarekat lagi. nggak ikut. Oh iya. Sampai terus-terusan sakit nggak berhenti lah gitu walaupun gimana ya kadang-kadang ya sehat kita coba sodako terus kayak gitu Pak Haji ya biar pengen sehat saya juga kan. Ini ya ketemu Pak Haji makanya ini ayo ikut ya. Ini diabetes sudah 25 tahun. 25 tahun. Berarti minum obat dari udah 25 tahun dong. Suntik sekarang. Oh, suntik di itu. Ya, Insulin. Iya. Setiap hari atau 2 hari Setiap sekali atau hari. 3 hari sekali atau seminggu sekali? Sehari 4 kali. Nyuntik insulin. Iya. Wow. Di tangan, di perut. Di perut. Oh, di perut. Ya karena nyuntik sendiri kan. Oh, nyuntik sendiri. Nah, kalau di tangan kan harus sama orang. Anak gitu. orang ya, Iya, anak ya. Anak saya yang suka nyuntik. Jadi 4 kali. 4 kali. Jadi mau makan apa habis Mau makan? makan 3 kali, terus mau tidur sekali. Nah. Ya, Kalau ya. dulu kok nggak bisa nih. Kalau Ya mungkin karena diabetesnya lama jadi akhirnya ini juga kan ada kelemahan-kelemahan. Iya. Kaki juga neuropati karena saraf-sarafnya, jantung katanya udah bengkak-bengkak ini juga. Berarti ibu nggak boleh minum banyak ya? Iya, ini udah kalau minum bengkak-bengkak, banyak, iya. Mesti minum lasik ya biar bisa Tipis, lancar iya. ya. Tapi ini dokter jantung sih bilangnya ya minumnya dibatasin karena Ya, seliter jantungnya setengah itu ya. Mompanya nggak bagus. Nggak gitu bagus. jadinya. Kalau ibu setuju, Iya. banyak tamu kita yang sakit diabetes sembuh, obatnya cuma satu, mandi jam 00. Ya, itu. Orang bilang sakit ambeien nggak ada obatnya. Kita alhamdulillah udah banyak testimoni yang sakit ambeien sembuh. Obatnya mandi jam 00. Orang saraf kejepit 7 tahun nggak sembuh-sembuh bos, udah berobat kemana-mana. Dia mandi jam 00, sembuh total. Nah coba ibu mandi jam 00. habis itu boleh tidur lagi Boleh, boleh. Mandi jam 00. pakai pandan itu. Betul. Kenapa mesti bangun jam 00 mandi? Nah, ibu mesti tidurnya habis isya. Tidur terus nanti bangun. Kenapa mesti jam 00? Karena ada di Al-Qur'an, Bu, bukan sepertiga malam. Coba ceritain. Ada di Al-Qur'an. 1/2 malam. Iya, Coba. jadi kapan kita bangun malamnya itu Gong. kita pelajari di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 6. Ya, jadi kita disuruh bangun oleh Allah. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut lagi enak-enaknya tidur. Qumil laila illa qalila, bangun walaupun hanya sebentar. Tadi katanya mau tidur lagi. Walaupun hanya sebentar. Kapan bangunnya? Kata Allah, nisfahu awingkus minhu qalila. Nisfahu, 1/2, separuh atau kurang sedikit dari itu. Separuh malam, setengahnya malam jam 12. 12, tengah-tengahnya malam. Itulah kita bangun kita. Kalau kita tidurnya jam 9, jam 12 peluang untuk bangun sudah seger lah. Tapi kalau kita begadang jam 12 belum tidur, ya mandi langsung aja nggak apa-apa. Cuma kan kalau mau ibadah di tengah malam jadi ngantuk. Bedanya di situ. Gimana ini? Diajarin untuk mengeluarkan Ya. dikeluarkan sendiri, Pak ya. Iya. Dikeluarkan sendiri. Jadi kita hanya ngajari saja Bapak Ibu yang mempraktekkan di rumah setiap hari.
Jadi ini dipraktekkan bangunnya jam 00. Bangun, setelah bangun, Bapak sebelum ke kamar mandi, sebelum pipis, lah istilahnya, sebelum pipis, boleh di dapur atau di mana sajalah, atau mungkin di kalau ada keluarga yang lain harus praktekin ini di kamar juga boleh. Jadi kita niatkan untuk membersihkan apa yang ada di dalam tubuh kita agar keluar dengan sendirinya. Kita tidak berdebat dengan yang ada di dalam kita. Dia walaupun dia memusuhi, tapi kita tidak memusuhi, tapi dengan cara negosiasi halus. Cuman tadi itu saya lanjutkan yang sebelum ini. Pasti dia minta sesuatu. Semakin kita kasih, maka semakin minta terus. Baca kenapa ya? Jadi semakin kita kasih, dia minta apa? Misalkan ayam, cemani, hitam. Nah, kita kasih, besok lagi pada saat kita ini lagi, dia pasti butuh lagi apa? Kambing yang warnanya hitam, full. Besok lagi minta lagi kebo bule. Nah, begitu pasti akan nikah terus. Jadi begitu minta kebiasaan ada permintaan itu, kita jangan kasih. Kalau nanti ada keluar ada negosiasi, saya minta ini harus ditolak, tapi pelan-pelan. Maka kita mengeluarkannya caranya begini. Jadi tangan kita masukkan ke kemaluan, bener-bener nempel, plek, nempel, di gosok-gosok, digosok-gosok sambil ucap. Ini air teko yang biasa untuk tanggung itu ya, untuk dibawa ke dapur, kadang juga ke kebun ngerjain. Nah itu kasih air penuh, tutupnya dibuka, kita ucap sambil tangan kiri yang kita biasa pakai cebok, kita tempel di alat kelamin kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 9 kali. 9 kali atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomah anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Semua yang jelek-jelek, yang jahat-jahat yang ada di dalam tubuh saya, baik yang datang sendiri maupun yang pernah saya cari, yang nempel di dalam tubuh saya, keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Yang dua ini bahasa yang digarisbawahi, keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Jadi kita nyuruh keluar tapi tidak dengan syarat, menyerah tanpa syarat seperti Jepang. Nah, pergi dari Indonesia ya, kita merdeka. Jadi ini digosok-gosok, habis baca itu masukkan air tangan kita, habis colek-colek tadi itu ke air 1 sampai 9 kali, diulangi lagi seperti tadi. Ulang lagi. Iya, diulangi lagi seperti itu. Ini sambil dicolek-colek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jelek-jelek, yang jahat-jahat yang ada di dalam tubuh saya,
baik yang datang sendiri, yang nempel sendiri, maupun yang sengaja saya cari keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Masukkan lagi kobok ke sini. Ibu bikin sendiri boleh atau bapak bikin sendiri juga boleh. Air kobokan ini digunakan untuk masak, untuk minum, kopi, susu, teh, untuk masak sayur, pakainya air ini untuk diminum habis sampai malam. Hari kedua bangun sama seperti itu tadi sampai 9 hari. 9 hari ukurannya. Kalau 9 hari terasa gatal-gatal di selangkangan kita, di alat kelamin dan selangkangan, kalau parah bisa sampai ke kaki-kaki terasa gatal, berarti dia sudah mulai keluar, sudah mulai tidak kerasan. Kalau belum, diulangi seperti itu lagi 9 hari yang kedua, diulangi lagi, bacaannya sama tetap seperti itu. Apalagi ditambah Bapak Ibu mandi jam 00 pakai pandan 9 lembar juga. Nah, ini tergantung keyakinan kita, niat kita, pasti keluar dia. Karena sudah banyak yang berhasil seperti itu, usahanya jadi kembali nanjak lagi. Begitu Bapak Ibu, ada pertanyaan? Urutannya ada ya Mas? Dalam? Urutannya tadi Ada direkam nggak ya? Bisa, tadi kan Bismillah, Alhamdulillah, terus Oh ya, Bismillah, Alhamdulillah, terus atas ridho Allah tadi itu, ya. dan berkat amal. Iya. Itu terus kata-katanya itu. Oh ya. Semua yang ada, yang jelek-jelek yang ada di badan kita. Jadi Bapak harus ada kata-kata semua yang jelek-jelek yang ada di badan kita. Baik itu. Baik itu yang datangnya dari orang yang kirim atau saya yang cari, keluar atas. Jadi ngomongnya keluar atas kemauan dan inisiatif sendiri. Jadi kita nggak maksa. Karena kalau maksa berantem, nanti dia keluar sendiri tuh, dan kemauan sendiri. otomatis. Manjur gak? Banget. Manjur banget. Ya. Lanjut. Ya. Lanjut amalannya. Ya. Jadi partnernya amalan ini dengan tadi itu bangun jam 00, mandi, pandan. Dia akan gak ikut dongkrak juga. Jadi jam 12 itu melaksanakan itu. Jam 12 bangun, melaksanakan ini. Sebelum ke kamar mandi. Sebelum ke kamar mandi, sebelum pipis. Iya. Ya, jadi enggak wajib air cebokan, bukan berarti kita buang air dulu, air besar, air kecil baru diceboki ditampung, bukan. Jadi justru sebelum pipis. Nah, partnernya tadi itu bangun jam 00 kan ritual yang ini. Terus mandi pandan, menguatkan lagi. Tambah sholat tahajud witir sekalian kan, baca Al-Quran. Udah sama yang kemarin yang gelojotan di situ, karena diajari Pak Haji baca Quran, panas dia, gatal-gatal semua badannya. 1 baca Al-Quran, mandi pandan. Belum kita ajari yang ini padahal dia hanya nonton YouTube meraktekkan mandi pandan dan baca Quran. Sudah mulai kedetek Pak Haji. Itu yang dipraktekkan itu ya. Ini penguatnya. Nah, ini pun ada fadilah untuk hajat kita terkabul, karena dengan bangun malam baca Quran, kata Allah di surat Al-Muzammil tadi lanjutannya yang ayat ke-6 itu, bahwa sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa Bapak Ibu. Jadi tidak mudah goyah, tidak mudah tergoda, tidak mudah terpengaruh, mentalnya jadi kuat.
dan ucapannya mantap. Apa yang Bapak hajatkan, apa yang Ibu ucapkan jadi milik kejadian. Karena apa? Baca Quran, komunikasinya dengan Allah dekat, cepat dikabulkan oleh Allah. Nah, lanjutannya ada kaitannya dengan ini tadi masih. Tadi sudah saya terangkan di awal tadi, harus ditebus dengan sholat tobat. Rangkaiannya sholat tobatnya diajari Pak Haji membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang negatif itu. Ya, 18 itu. Kerjakan habis maghrib sampai isya, 18 sifat itu diniatkan satu-satu. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah Ta'ala, karena saya suka gundah, gelisah. Itu kayak tadi itu, capek, ngantuk, tapi gak bisa tidur. Ya, itu kalau kita niatkan bersih, nanti akan bersih, akan jadi positif jiwa kita. Satu niat, satu sifat, 2 rakaat, 1 salam. Jadi sampai 18, 1, 2 urut sampai 18. Tapi 18 salam. 18 salam. Iya. Cukuplah maghrib sampai isya. Sampai yang terakhir itu 18, saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah Ta'ala, karena saya suka bermuka suntuk. Keluar jadi ceria wajahnya. Terus ambil dari 18 itu 5 sifat yang dominan yang ada di masing-masing bapak apa, ibu apa. Misalkan ada gundah, gelisah, sedih, murung, jengkel. Nah, misalkan itu ya udah, berarti itu yang masing-masing itu tebusannya, pembersihannya dengan sholat tobat 10, 10, 10, 10, 10. Masing-masing sifat 10 salam. Kalau tadi maghrib sampai isya 1 salam, 1 salam, 1 salam, masing-masing sifat. Yang selanjutnya yang 5 ini habis subuh sampai mau tidur dicicil. Nah, tidak satu waktu. Kalau mau tadi ada yang minta, kalau satu waktu boleh, boleh. Jadi dia mau mengerjakannya duha sampai duhur, karena kegiatannya sudah nggak ini selesai. Oke, boleh. Kalau mau nggak ada kegiatan, sudah selesai. Satu item 10 gitu. Satu item yang dominan. Item yang dominan. 10 kali salam. 10 kali salam, 10 kali niat. 20 rakaat. Berarti 20 rakaat. 68 salam. Ada yang meraktekin namanya Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki, sholatnya 57 salam, hajat terkabul 21 miliar, dan ucapannya mantap. Apa yang beliau ucapkan, beliau hajatkan, Allah kabulkan. Bapak Ibu, dengan 68 pasti lebih mantap, lebih manjur. Kenapa harus mohon ampun? Di surat Nuh, Pak, ayat 10, 11, 12 Allah menjanjikan, fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro, maka mohon ampunlah kepada Tuhanmu, pasti Allah mengampuni, karena Allah Maha Pengampun. Apa yang dijanjikan Allah kalau kita mohon ampun, membersihkan diri kita? Kata Allah, lompati 1 karena hajat kita yang ada 5 bonus yang diberikan Allah. Tapi kita lompat ke yang kedua, wa yumdidkum bi amwalin. Nanti Bapak Ibu buka biar semangat, mantap mengerjakannya, bahwa ini dasarnya itu. Surat Nuh ayat 10, 11, 12. Wa yumdidkum, dan pasti niscaya Allah akan melipat gandakan apa? Amwal, harta. Jadi meningkat hartanya, bukan hutangnya yang meningkat. Hartanya, asetnya naik terus tanpa hutangnya ikut naik gitu. Naik dengan sendirinya, otomatis.
Dan itu tadi di asams tadi itu, bahwa di dalam diri ada sifat bagus dan sifat yang jelek. Beruntung bagi yang membersihkan. Nah, kita mau beruntung apa mau bangkrut, terus tergantung kita. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung kalau dibersihkan sifat itu dengan sholat tobat tadi. Bersih, 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 jaga. Wa qad khaba man dassaha. Bangkrut orang yang mengotori jiwanya dengan sifat negatif itu. Terakhir, Bapak Ibu mensugesti diri, meyakinkan diri. Bahasa motivasinya Bapak mungkin pernah ikut dulu, namanya afirmasi diri. Jadi mengatakan apa yang Allah telah berikan saat ini walaupun belum datang. Dengan bersyukur. Kenapa harus dengan bersyukur, Pak Haji? Selalu bersyukur yang dikedepankan. Karena syukur itu pintu rezeki. La ing sakartum la azidanakum. Kalau kalian mensyukuri nikmat yang aku berikan, pasti akan aku lipat gandakan kembali nikmat-nikmat yang lainnya. Maka alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terima kasih Allah. Allah telah memberikan pendapatan kepada kami 10 miliar setiap bulan dengan mengangkat kedua tangan. Ini diberi motivasi oleh Nabi kita. Rasulullah dalam hadisnya hadis qudsi, jadi lebih kuat lagi riwayat Tirmidzi. Allah malu melihat hambanya mengangkat kedua tangannya mohon hajat kepada Allah sementara Allah belum mengabulkan. Dari mengangkat tangan dibalik dengan tangan kosong, Allah malu melihat itu. Apalagi kita sudah mengerjakan ibadah yang ekstrim tadi. Bisa Bapak? Harus Bu? bisa. Ada 4 tadi. Bersihkan, bangun malam, dan sampai baca Quran, sholat tobat, bersihkan hati, angkat kedua tangan, munajat, afirmasi kepada Allah. Kapan afirmasi? Afirmasi. Kalau di bukunya namanya Kuantum Ikhlas, karangan RB Sentanu. Ada. Ada kan? Udah pernah baca. Udah pernah baca. Iya. Iya. Kuantum Ikhlas karangan RB Sentanu. Jadi afirmasi sama visualisasi. Bayangin bahwa Bapak udah dikabulin. Terima kasih Allah, terima kasih. Hutang saya di Mei 2025 lunas semuanya. Padahal belum. Jadi berprasangka baiklah kepadaku. Jadi harus prasangka baik. Manjur gak? Banget manjur. Jadi nanti Bapak terima kasih Allah. Allah udah kabulin doa saya. Usaha saya semuanya jalan semua dan utang saya lunas di awal-awal tahun 2025. Padahal masih ada utang, tapi sepertinya udah lunas. Jadi nanti ucapan adalah doa. Jadi Bapak nggak boleh ngomong negatif, harus ngomong yang positif. Tapi kalau Bapak negatif, ya nanti hasilnya negatif. Kapan itu Pak afirmasi? Setiap habis sholat, 5 waktu, habis subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, dari yang diterangin barusan, mana yang susah kalau dipraktekin? Ada gak? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Sholat taubat, Baca Quran 12. bermuhajat. Baca Quran 12 juznya sesampainya aja gak? Boleh. Tapi kalau bisa kan hajat Bapak maksa. Kalau bisa baca Qurannya maksa. Pak Haji, bonusnya apa sih kalau saya baca Quran? Buat teman kita dikubur. Kan kalau Bapak meninggal nih, amit-amit jangan sampai. Istri nggak nemenin Bapak dikubur. Bapak meninggal. Saya tanya sama ibu, Bu, mau gak Bu dikubur bareng Bapak? Kata ibu, nggak mau, orang gue masih hidup. Tuh.
Padahal kan suami istri ya harusnya nemenin ya, tapi nggak mau bos. Nah temennya di mana? Baca Quran. Dan orang yang baca Quran umurnya di atas 100 tahun. Orang yang baca Quran tidak kena penyakit pikun. Orang yang baca Quran nggak akan kena santet. Tuh, enak. Bonusnya banyak. Tinggal Bapak pelan-pelan aja. Bisa gak? 1 juz. Besok 1 juz lebih dikit. Lama-lama ntar 2 juz. Ntar udah kedepannya udah lama dan misalkan udah setahun, udah 12 juz. Emang ada Pak Haji yang baca Quran sampai 12 juz ke atas? Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf 30 juz khatam Quran. Ada lagi dia baca Abdurrahman bin Auf. Siapa namanya? Imam Syafi'i. Setiap malam 2 kali khatam. Tapi dia kaya raya bos, tajir melintir. Bos juga begitu. Ada lagi pertanyaan? Bos, ajarin nyentongin duit. Ilmu centong duit. Lu boleh dilipat ya? Boleh. Ya Bapak Ibu, ini dikasih uang bibit namanya dari Pak Haji. Ini untuk dipakai mancing, dipakai ngundang teman-temannya dia. Teman-teman mereka ini kita minta untuk diundang datang ke rumah kita dalam bentuk apapun. Bentuk rezekinya bisa berupa uang beneran, bisa berupa proyek yang menghasilkan, bukan proyek yang menyedihkan, tapi proyek yang menguntungkan, aset nambah sendiri. Bahasanya seperti tadi pembukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 9 kali tambah Al-Fatihah. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini Allah kabulkan, Allah kabulkan, Allah kabulkan. Ajak dia komunikasi dengan nama, boleh sebut nama atau sebut panggilan, ini cantik, ini ganteng, atau apa sajalah. Ini contohnya ganteng ya, misal ganteng, 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 datang ya, datang ke rumah saya sini, datang ke rumah saya sini, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening, datang ya, datang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya, undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Contoh, Bapak hajat lebih besar lagi boleh. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya ya. Ganteng, ganteng, datang ya. Diulang-ulang setiap hari, waktu pas hati longgar, hati senang, dengan penuh keyakinan. Pas hati senang. Hati senang. Berapa kali boleh, bebas. Yang ininya diulang-ulang, diulang-ulang. Jangan pas dongkol, pas dongkol rezeki pergi kata Bapak. Sama ya? Oke. Harus 10 miliar per bulan. Kalau bisa nanti tanpa kerja duit datang. Ada? Ada. Lah ini punya kontrakan. Lah ini punya ruko. Dari harian catering, dari bulanan laundry. Misalkan dari mingguan, dari bulanan, dari tahunan. Nah gitu. Bisa? Sip ganteng, cair 10 miliar. Si ganteng terkabul. Cantik, terkabul ya cantik. Bawa centongnya. Sama uangnya dibawa. Iya. Oh, boleh. Iya. Semangat.